Silakan dibuka ArcGIS-nya. Seperti video saya sebelumnya sudah berhasil melakukan instalasi ArcGIS. Nah, di ArcGIS sendiri dia mempunyai beberapa fitur. Misalnya, dia dapat melakukan zoom out, ini full extend. Setelah itu di sini juga dapat melakukan geoprocessing. Kalau kita melakukan klik kanan di dalam menu kosong ini, Anda akan melihat berbagai fiturnya. Dia dibuat seperti ini karena di teknik kalau dimasukkan semua dia tidak akan muat karena saking banyaknya. Misalnya kita ambil saja ya bagian editor, kita klik editor. Nah, di editornya sendiri pun menunya sudah banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ada 14. Dimulai dari kiri ke kanan itu ada 14. Kalau kita letak di sini pun bisa juga sebenarnya. Cuman dia sudah banyak gitu ya. Apalagi ini masih ada kurang lebih ada 20 lagi fiturnya. Nah, itu pasti mempersempit ruangnya. Di editornya sendiri pun mempunyai sebuah drop down ya. Dia ada start editing, stop editing, save edits, dan lain-lain sampai option. Setelah itu di ArcGIS-nya sendiri dia mempunyai fitur di kiri saya, di sidebar ini ada table of content. Teman-teman nanti di sini letak layer, save file, semuanya ada di sini di kiri peletakannya. Sementara di bagian kanan ini create feature. Create feature ini akan aktif kalau teman-teman mempunyai suatu save file yang harus ditambahin di dalam peta. Nanti di sini akan aktif otomatis. Setelah itu di sini sudah disediakan ArcCatalog. Nah, ini sudah disediakan ArcCatalog. Nah, hal yang pertama kali perlu dilakukan ialah kita harus melakukan tentukan titik koordinatnya atau satuannya. Kita harus mengubah ke desimal karena nih di sini jika Anda dapat lihat ya, di paling bawah kanan itu kalau kita geser kan angkanya berubah. Nah, itu menentukan titiknya. Akan tetapi satuannya masih unknown units. Kita harus merubahnya dulu ke dalam desimal. Caranya bagaimana? Caranya ialah klik kanan pada layers. Setelah itu kita lakukan properties. Setelah klik kanan di layers, habis itu pilih yang properties, habis itu pilih yang coordinate system. Di sini ada general, data frame, coordinate system. Kita pilih yang coordinate system. Setelah itu kita pilih geographic coordinate system, klik 2 kali. Kita pilih yang paling bawah. Kita gunakan dunia. Setelah pilih yang paling bawah, yang pilih dunia ya. Kita cari yang WGS 1984. Nah, ini WGS 1984. Kalau udah di apply, di oke kan. Nah, setelah kita lakukan apply di WGS 1984, otomatis di ArcGIS kita di sudut kanan bawah ini sudah ada decimal degrees-nya. Nih, satuannya bukan unknown units, tapi decimal degrees, dan sudah berubah. Nah, ini dia. Nah, setelah itu, di deskripsi video ini sudah sediakan berupa peta Provinsi Riau yang saya jelaskan tadi. Teman-teman, terlebih dahulu saya sarankan kalau pengguna Windows ya, tekan Windows E. Kita ke File Explorer dulu. Teman-teman harus bikin suatu foldernya untuk menyimpan projectnya ini. Kita bikin dulu. Saya letak di Documents, CR, is, file baru.
Nah, ini isinya masih kosong ya. Nah, teman-teman harus download dulu gambar riaunya. Karena saya sudah mendownload gambar riau, saya copy saja. Saya masukkan ke dalam folder yang saya buat tadi di Iqbal MP. Saya pastikan di sini. Nah, gambar riaunya sudah berada di dalam folder Iqbal MP. Nih, sudah ada. Kalau sudah, di close saja, tidak apa. Atau di minimize. Nah, setelah itu saya ingin menampilkan gambar yang saya download tadi ke dalam harddisk kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya ialah klik kanan ke layers, kita add data dulu. Kita pilih add data. Nah, ini adalah tampilan awal jika teman-teman melakukan add data. Untuk mengkoneksikan folder kita yang kita buat tadi ke dalam harddisk adalah kita pilih yang di kanan atas, connect to folder yang ada lambang folder. Nih, ada lambang folder, ada tanda plus di atasnya. Kita pilih. Setelah itu kita cari di mana sih kita letak file tadi. Kalau saya letak di documents, di PCR, di GIS, Iqbal MP. Kita pilih foldernya yang baru kita buat tadi yang berisikan gambar data riau. Itu di-oke-kan. Nah, keluar kan gambar riau JPEG. Kalau udah, kita klik riau, kita add. Look, ini di-oke-kan saja. Dah, langsung keluar deh gambar data riaunya di dalam harddisk kita. Nih, sudah ada di sini. Yang tadi kan di sini kosong ya. Di sini kosong, sekarang sudah ada riau. Nih, teman-teman, kalau sudah berhasil, sudah tampil. Nah, di sini juga dapat kita lihat ya titik koordinatnya ya. Nah, kita akan melakukan georeferencing. Kita hanya perlu menentukan 4 titik, minimal dan 3 titik. Karena titik 4 itu pasti sudah teratur mendekati angka sempurna. Kita lakukan saja 4 titik ya. Tapi sebelumnya itu kita harus melakukan ini. Kan teman-teman tadi kan karena saya sudah melakukan tab editor, aktifkan fitur editor, akan tampil seperti ini. Tapi kalau teman-teman belum ketemu, akan diaktifkan yang editornya, dan yang pasti itu adalah georeferencing. Klik kanan yang kosong atas, pilih yang georeferencing. Nih, georeferencing, diklik saja, dah, dia akan keluar. Ini adalah fitur dari georeferencing. Itu ada apa saja? Ada add control point, auto registration, ini otomatis, dan ini viewers. Selainnya adalah view link table. Jadi teman-teman kalau sudah menentukan titiknya, teman-teman dapat lihat titiknya itu di view link table. Nah, sekarang kita coba ya. Kita mengambil titik antara titik di sini dan titik di sini. Kita lihat dulu berapa titik. Berapa sih jumlahnya? Tuh. Ini karena kurang jelas ya, karena gambarnya itu kurang high quality. Tapi di sini saya sudah mengetahuinya. Ini adalah titik 101 derajat 00. Menitnya kosong. Tuh, ini adalah titik 100 derajat. Setelah itu kita lihat lagi yang di sini sebelah kiri. Nah, dan silakan kita cek. Ini adalah titik 2 ini. Yang angka 2, 02 derajat 00 menit. Nah,
Silahkan di zoom out aja lagi. Setelah itu kita kasih deh titiknya. Mana titiknya? Di sini, titik yang bersinggungan. Karena ini sudah titik 101 dan ini 2 derajat, jadi Anda akan mudah menentukan titiknya. Pastikan di zoom semaksimal mungkin kalau bisa. Yang penting udah jelas persimpangannya. Kita pilih yang add control point yang paling kiri, klik sekali. Setelah itu di klik kiri sekali, setelah itu langsung klik kanan. Saya ulangi, klik kiri sekali, setelah itu klik kanan, langsung klik kanan. Dan di sini ada namanya input X dan Y, silahkan diinputkan dulu. Nah, tadi X nya berapa? X itu adalah nilai yang di atas ya, maksudnya yang tidur. X nya berapa? 101. Y nya berapa? 2. Itu silahkan diokekan. Kalau sudah, berhasil kita menentukannya 1. Baru 1 titik, dia masih ada 3 titik lagi. Oke, kalau sudah, kita lihat lagi, kita cari lagi yang mana sih yang mau kita buat gitu. Nih, kalau sudah yang ditentukan 1 titik tuh betul kan, di sini kan 101, 2. Kalau sudah masih ada tandanya 1 gitu. Setelah itu mungkin kita mau yang mana lagi, boleh terserah, yang penting dia 4 titik. Kok saya sih maunya yang titik ujung ya. Sel ini saya baca dulu. Ini kok 101, ini 102, 103, 104, ini berarti 105. Ya, 105 ini berarti. Kurang jelas gambarnya. Kalau mau ke tampilan defaultnya, silakan pilih simbol yang di sebelah tangan, full extend. Dia akan langsung ke zoom out dengan posisi yang bagus posisinya. Karena kita di sini sudah membuat titik 2. Nah, berarti kalau titik 2, kita lihat di sini. Saya mau nambahkannya di sini nih, karena pas bersinggungannya. Ini berarti 105, dan yang di sini 1 berarti. Oke, kalau sudah silahkan digeser, geser. Nah, ini dia kan. Ini titik 105, titik X 105, dan ini titik Y 1 gitu. Kita tambahkan add point-nya. Klik kanan, input XY, masukkan angka 105, bawahnya tuh 1. Diokekan. Kan hilang nih ya. Silahkan pilih yang full extend tadi. Dia akan kembali lagi. Ini udah terbentuk ya titik 1 dan titik kedua. Sekarang mau titik ketiga. Nah, misalkan kita cek, ini 101, berarti di sini 102 ya. Oke, sudah dapat titik X-nya 102. Saya mau pilih garis yang seperti ini. Yang ini ya, di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita harus cari tahu titiknya berapa yang sini. Ini 1 juga. Lah, kok 1 juga? Jangan dipilih dulu 1. Teman-teman harus cek dulu. Di sini tadi sudah ada 1, di sini 1. Masa 1 2? Tidak. Di sini berarti dia tuh min. Karena apa? Karena berarti di sini adalah titik 0 kok. Nah, titik 0. Titik yang di bawah 0 itu di peta itu namanya min. Berarti kalau di atas 0 itu 1, di bawah 0 min. Berarti pada titik koordinat yang ini antara titik 101 dan di bawah ini kan tadi 1 ya, ada ketemunya.
berarti min 101, min 1. Ini berarti 102, min 1. Kita tambahkan aja, kita tekan aja zoom in-nya, pilih yang sudut kiri atas. Setelah itu kita pilih ini dah 102. Nih, udah kalau sudah 2 garis saja, 2 titik saja dia udah mendekati sempurna. Jadi kita bikin saja 102. Ini berarti min 1. Kita enter. Oke. Pung. Sudah jadi titik ke-3. Kalau sudah, kita pilih lagi. Kita maunya yang mana nih? Di sini boleh. Di sini pun boleh. Saya yang ini karena sudah ketemu ya titik X saya 105 ya tadi ya. Nah, ini berarti yang tadi kita sudah ketemu ya titik 0. Kita tambahin aja lagi. Nih, teman-teman mau lihat. Nih, 0 kan? Nah, kita pilih 105, 0. Kita zoom sebesar kecil saja. Kita tambahkan add point 105. Klik kanan langsung, input XY. Nih, angkanya sudah mendekati. Bawahnya 0. Oke, di enter. Sudah. Kita sudah berhasil melakukan georeferencing. Cuman belum sempurna. Kenapa? Kita harus save dulu. Kita harus update georeferencingnya. Nih, misalnya kita kecilin sebentar ya. Ini angkanya ini sudah 103 ya, udah ngikut dia ya. Ini angkanya, perhatikan angka di bawah sini 103, ini 0,25. Sedekatin ke titik 1. Pas dia ya, 101,2. Setelah itu kita lakukan di tab georeferencing, kita lakukan update georeferencing. Kita update. Plop. Dah. Hilang deh titiknya tadi. Titiknya bukannya hilang, tapi dia langsung meng-save gambar itu. Atau sudah tidak bisa diubah lagi titik georeferencingnya, sudah di save-nya. Biarpun titiknya hilang, tetapi kalau teman-teman nih mengarahkan kursornya ke sini, misalnya lagi kursornya ke sini, nah perhatikan yang di bawah kanan itu sudah sama angkanya. Nih kan sudah sama kan decimal decrease-nya sesuai dengan titik koordinat yang tertampil di peta. Nah, seperti itu cara melakukan georeferencing. Biasanya menggunakan 4 titik saja sudah cukup. Setelah itu, kita akan melakukan digitasi poin. Digitasi poin. Nah, kita perhatikan di sini. Teman-teman bisa melihat ya. Ada apa saja sih yang diberikan informasi terhadap peta ini? Wah, di sini rupanya ada nama provinsi, ya, provinsi, nama kabupaten. Yang merah-merah ini adalah kabupaten. Ini kabupaten, Rokan Hilir, Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, dan yang tulisan putih besar ini adalah kotanya. Di sini adalah kota Pekanbaru. Setelah itu kita cari lagi kota mana lagi. Ini karena kurang jelas ya, karena saya terlalu zoomnya. Pokoknya teman-teman bisa melihatnya. Di sini ada Kabupaten Siak. Nah, kali ini saya ingin melakukan digitasi poin. Untuk apa? Untuk menentukan titik mana saja sih yang dalam petanya adalah kabupaten gitu. Nih. Cara pertama. Caranya adalah teman-teman silakan menuju kursornya ke sudut kanan atas. Nah, sudut kanan atas ada apa? Sudut kanan atas ada nih, katalog. Teman-teman silakan pilih katalog. Oke. Setelah itu lakukan lagi, kalau sudah connect to folder akan ketemu folder yang kita buat tadi. Kan saya buat tadi foldernya Iqbal MP ya. Di sini. Nih, ada Riau-nya. Kalau sudah melakukan connect to folder ya,
Kalau nggak ada foldernya di sini, lakukan lagi connect to folder lagi, ketemukan file yang atau folder yang Anda buat. Kalau sudah, kita klik kanan di sini, kita klik kanan di foldernya, kita pilih new. Setelah itu pilih yang save file. Pilih yang save file, diklik saja. Nah, di sini dah. Teman-teman, kan kita tadi mau bikin kabupaten ya. Kita bikin saja namanya tuh kabupaten. Kalau sudah, nah di sini ada beberapa pilihan. Point, polyline, polygon, multipoint, dan multipatch. Nah, teman-teman kan karena kita ingin melakukan digitasi point, teman-teman pilih yang point. Kalau sudah, lakukan di sini jangan diokekan dulu karena koordinat kita tuh masih tidak diketahui. Cara biar diubah ke dalam WGS 1984 yang seperti yang langkah pertama dilakukan, teman-teman pilih edit. Udah, kalau udah pilih yang geographic. Kalau udah geographic, pilih yang dunia paling bawah. Setelah itu cari yang WGS 1984. Dah, WGS 1984, tekan OK. Nah, akan tampil di deskripsinya seperti ini. Geographic Coordinate System GCS WGS 1984. Kalau sudah, diokekan. Klop. Kalau sudah, gimana? Sudah ada di sini, di paling kiri, di table of content. Dia ada di dalam layers. Dan di sini ada nama layersnya kabupaten. Dan di sini ada tag kayak titik ya, titik kecil ya. Ini bisa kita ubah. Klik aja titiknya. Setelah klik titik, kita mengubah, misalnya saya mau menggunakan bulat atau bulat saja. Setelah itu teman-teman bisa mengubah warnanya, warna apa itu. Warna, saya ingin gunakan warna merah. Size-nya bisa ditambah, diperbesar. Terbesar. Kalau udah, silahkan ditekan OK. Nah, di sini akan berubah kan, warnanya merah, bulat, lebih besar. Setelah itu, untuk melakukan digitasi point, kan kita nih baru membuat set file-nya. Kita lakukan digitasi point-nya bagaimana caranya? Kita pilih yang ini, editor. Pilih yang start editing. Kalau nggak ada tab editornya, klik kanan kayak tadi, dan tempat kosong pilih yang editor. Nih, kok kosong ya, pilih yang editor. Cep, akan keluar. Atau berada di sini. Kalau sudah ada tab editornya, silahkan kita pilih yang editor yang drop down, pilih yang start editing. Kita start saja. Nah, kalau sudah teman-teman start, dia akan keluar di sini tabelnya tadi. Mana dia? Sebentar. Berikan table of content. Nah, ini dah. Di sini sudah keluar lagi. Kita start. Di sini akan keluar kabupaten ya. Kita pilih kabupaten, klik sekali. Kalau sudah, kita cari nih titik kabupatennya mana. Misalnya nih di Kabupaten Rokan Hilir. Klik aja, klik kiri aja sekali. Kabupaten Rokan Hulu. Ini Bengkalis. Di sini ada Kabupaten Kampar. Dan di sini ada Kabupaten Siak. Nih, klik aja sekali. Klik. Nah, kalau sudah kita lakukan stop editing. Di mana? Di sini. Pilih editor lagi. Pilih stop editing. Dan do you want to save your edits? Yes. Nah,
Di sini ada 5 titik, 5 digitasi poin, 5 poin ya, untuk kabupaten. Nah, karena ini 5 ini masih belum ada identitas, hanya sekedar titik, teman-teman harus menambahkan identitasnya. Caranya bagaimana? Caranya, kembali lagi ke layer yang kiri, layers kabupaten ini, diklik kanan, open attribute tables. Nah, di sini udah ada 5 nih. Teman pilih langsung keluar dah. Nah, itu titik Kabupaten Hilir. Klik yang kiri lagi. Oh, rupanya di hulu. Oh, Bengkalis, Kampar, dan ini yang Siak tadi ya. Teman-teman tuh harus menambahkan, kan hanya baru 3 kolom ya. Kita ingin menambahkan kolom nama. Cara menambahkan kolom nama ialah kita pilih yang table option. Oke, table option di mana? Di kiri sini ya. Diperhatikan ya, kiri atas. Table kiri atas, pilih yang add field. Pilih add field. Nah, dia akan keluar lagi pop suatu modal ya. Kita isi dulu namanya apa? Kita nama kap, tuh maksudnya nama kabupaten. Nah, kita pastikan tipenya apa? Tipenya bisa teks karena ada berupa string. Kalau sudah tekan OK. Oke, kalau sudah tekan OK. Dan namanya langsung keluar ya di sini ya. Sudah terbuat langsung. Nah, kalau mau ngeditnya, ini kan belum bisa diedit ya. Kita klik 2 kali pun belum bisa diedit. Teman-teman harus start editing dulu. Nih. Di start lagi editingnya. Kalau sudah, teman-teman baru bisa ngetik di dalam nama kolom baru tadi ya, nama kabupaten. Misalnya ini nama kabupatennya apa? Kabupaten Rokan Hilir. Oke. Sudah. Ini apa lagi? Kita cari titik. Oh, ini rupa Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten ini Bengkalis. Ini Kampar. Dan yang terakhir berarti tadi Siak ya. Nah, kalau sudah, kita stop aja editingnya lagi. Atau save edit boleh, kalau ingin melakukan editing selanjutnya, tapi kalau tidak ingin melanjutkan editing selanjutnya, lakukan stop editing. Karena stop editing dia langsung meng-save juga. Oke, udah keluar. Nih, berarti titik-titik ini sudah punya nama masing-masing. Nih. Titik 1 Rokan Hilir, titik yang kelima adalah Siak. Terus saja. Oke, kalau sudah, nah, cara menampilkan nama dari simbol ini atau digit point ini adalah caranya dengan cara klik kanan lagi di kabupaten, klik kanan di kabupaten, pilih yang properties. Nah, kalau sudah di properties, pilih yang labels. Kan tadi teman-teman mungkin di general ya, pilih yang labels. Nih, kalau sudah pilih labels, pilih yang label fitur. Dicentang. Setelah itu pilih label fieldnya yang nama. Nah, label fieldnya nih pastikan nih yang nama. Kalau udah, kita atur dulu nih 12, warnanya warna merah lah. Kalau sudah di apply, di OK. Udah akan keluar dia nama-nama dari poinnya. Ini adalah Kabupaten Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu. Nah, begitulah cara melakukan digitasi poin dan georeferencing. Dan titiknya pun sudah pas.
Oke, mungkin teman-teman silakan menambahkan kabupatennya di titik lain, seperti ada Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Indragiri Hulu. Masih ada 4 kabupaten lagi kurang lebih. Oke, sekian dari untuk video kali ini. Kalau jika ada pertanyaan, silahkan komen di videonya. Dan file peta ini saya ingatkan lagi akan ada di deskripsi. Silahkan di-download. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.